Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 5. Ayatul munafiki utawi tandane wong munafik salasun iku ana telu. Nomor 1, idza hadatsa nalikane ngomong sapa wong kadzaba mongko goro sapa wong. Wa idza wa'ada lan nalikane janji sapa wong akhlafa mongko nulayani sapa wong. Wa idza tumina lan nalikane dipercaya sapa wong khana mongko nyidrani sapa wong. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Ketika berkata dia dusta, ketika dia berjanji dia mengingkari, dan ketika dipercaya dia berkhianat. Rawahu asy-Syaikhan an Abi Hurairah. Maklum ya. Hadis nomor 6. Ayatul izzi utawi ayat keagungan, yaiku rupane ayat wa qulil hamdulillah alladzi lam yattakhidz waladan ila akhirih. Wa qul lan ngucap sira Muhammad alhamdu utawi sekabihaning puji lillahi iku agungane Allah allazi lam yattakhidz allazi rupane zat lam yattakhidz kang ora ngalap sapa allazi waladan ing putra walam yakun lan ora ana lahu iku keduwe allazi syarikun apa kanca fil mulki ing dalam kekuasaan utawa ing dalam keraton walam yakun lan ora ana lahu iku keduwe Allah waliyun apa kang nulungi minaz-zulli sangking keasoran wa kabbir lan maca takbir sira utawa ngagungna sirahu ing allazi Allah takbiron kelawan takbir kang temenanan. Ini adalah ayat yang menerangkan tentang keagungan Allah, atau dalam bahasa Asmaul Husna disebut Allah Al-Aziz. Ayat ini kurang lebih artinya segala puji hanya milik Allah, zat yang tidak mempunyai anak, dan Allah adalah zat yang tidak mempunyai sekutu dalam mengatur kerajaannya, dan Allah adalah zat yang tidak membutuhkan penolong untuk menolong dari kehinaan, dan agungkanlah nama Allah seagung-agungnya. Rawahu al-Imam Ahmad. Hadis nomor 7. Ibtahu numbrio sira kabeh ar-rif'ata ing keluhuran indallahi ing dalam sandingi Allah tahlumu aris sapa sira amman sangking wong jahila kang ora ngerti sapa man alaika ing ngatasé sira wa tu'ti lan paring sapa sira man ing wong harama kang ngaling-ngalingi sapa man ka ing sira. Jika seseorang ingin mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah, maka lakukanlah 2 hal ini. Yang pertama, bersikap santunlah terhadap orang yang belum mengenal kamu. Yang nomor 2, bersikap loyallah terhadap orang yang tidak loyal terhadap kamu. Karena pada dasarnya 2 sifat ini memang disukai oleh Allah. Yang pertama, tahlumu amman jahila alaika, berarti seseorang bisa membuang rasa keegoisannya terhadap orang lain. Sampean sudah terkenal kiai di mana-mana, lah ini ada orang yang belum mengenal sampean kalau kiai. Kemudian orang tersebut dilalah tidak cium tangan kamu, tidak hormat terhadap kamu, tapi sampean yang menjadi kiai santai-santai saja, tidak merasa tersinggung atau bahkan tidak merasa tidak dihormati. Atau orang sudah mengenal kalau kamu bupati, lah ini ada orang dengan beraninya membentak-bentak kamu, menyuruh-nyuruh kamu, tapi karena sampean bisa memendam rasa egoisme, bisa bersabar, oh mungkin orang ini belum tahu kalau saya ini bupati. Nah, terus sampean dengan enjoynya, oh tenang saja, nggak usah emosi, nggak usah menampakkan saya bupati kamu macam-macam lah. Nah ini adalah sifat yang disukai Allah, tidak menunjukkan egois atau sombong. Sedangkan kriteria yang nomor 2 yaitu orang yang dermawan, ini juga sangat disukai oleh Allah. Orang yang tidak pelit terhadap orang yang telah berbuat pelit kepadanya, meskipun orang lain tidak pernah memberinya sesuatu, tapi sampean terus memberinya.
Orang lain tidak mau membantu ketika kamu dalam kesusahan, tapi ketika mereka butuh bantuanmu, kamu dengan sikapnya membantu mereka tanpa adanya pamrih. Nah, ini adalah bentuk-bentuk sifat yang Allah sukai, sehingga barang siapa yang bisa melakukannya, insya Allah Allah akan mengangkat derajatnya di sisinya. Dan tidak hanya sebatas itu, seseorang yang melakukan seperti ini, maka otomatis orang-orang akan segan dengan dirinya. Seperti kata pepatah Arab, al-insan abdul ihsan, manusia adalah budak kebaikan. Orang yang sering dikasih sesuatu, sering ditolong, sering dibantu, lama-kelamaan dia akan menjadi budaknya. Maksudnya lama-kelamaan dia akan sungkan terhadap orang tersebut. Jadi kalau orang Jawa mengatakan wong Jawa iku kalai yen wis dipangku. Maksudnya apa? Orang kalau sudah sering diperlakukan baik, apalagi sampai dikasih uang atau dikasih perhatian atau dibantu apapun, lama-kelamaan orang tersebut akan luluh hatinya. Hadis nomor 8, abawadul ibadi utawi luweh dipendune pira-pira kawula ilallahi mungguwe Allah man iku wong kana kang ana saubahu apa pakaiane wong khairon iku luwih bagus min amalihi tinimbang amale wong, yaiku antakuna yen to ana apa siyabuhu apa pakaiane wong siyabal anbiya'i iku pakaiane pira-pira nabi, wa amaluhu lan ana apa ngamale wong iku amalal jabbarina iku ngamale pira-pira wong kang lacut. Rawahu ad-Dilami an Aisyah. Orang yang paling dibenci oleh Allah yaitu orang yang lebih mementingkan pakaian ketimbang amalnya. Jadi penampilannya seperti nabi, seperti kiai, memakai sorban, memakai sarung, memakai kopiah, tapi kelakuannya buruk. Nah, itu semua hanya untuk menutupi keburukan yang ada pada dirinya lewat pakaian, sehingga casing yang dia tampakkan bisa menipu orang dan menganggap dia adalah orang baik. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dia ingin menipu Allah, ingin menipu kita semua, tapi sejatinya dia telah menipu dirinya sendiri. Ya Allah, kok pengen ditipu? Ya gak bisa. Karena Allah ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah tahu isi hati atau perbuatan kalian. Jadi tidak bisa menipu Allah dengan hanya menggunakan pakaian yang seperti itu. Hadis nomor 9, ablighu padha nyampekno sira kabeh hajataman ing kebutuhane wong la yastati kang ora kuwasa sapa man ibla wa hajati ing nyampekno hajate wong. Faman mongko utawi sapane wong abla wa iku nyampekno sapa man sultanan ing ratu utawa raja hajataman ing kebutuhane wong la yastatiu kang ora kuwasa sapa wong ibla wa ing nyampekno hajat sabbata mongko netepake Allahu sinten Allah taala qadamaihi ing delamaan lorone wong ala sirati ing atase wat yaitu siratal mustaqim yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Rawahu at-Tabarani an Abi Darda. Adukanlah atau laporkanlah kebutuhan seseorang kepada pemimpin. Barang siapa yang menyampaikan atau mengadukan tentang kebutuhan seseorang, maka besok di hari kiamat Allah akan menetapkan kedua kakinya untuk tetap berada di atas siratal mustaqim. Hadis ini seolah-olah konteksnya yaitu membantu tapi tidak secara langsung, tapi lewat jalur pengaduan atau laporan. Ya, contoh kecilnya sampean punya tetangga janda tua tidak mampu bekerja,
masih membutuhkan biaya untuk sekolah anak-anaknya, tapi tidak pernah mendapatkan BLT. Nah, kemudian sampean inisiatif melaporkan kepada pejabat setempat agar tetangga sampean tersebut mendapatkan bantuan, sehingga ketika tetangga sampean mendapatkan bantuan dari pejabat, akhirnya bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, ini konteks hadis ini seolah-olah mengarah ke situ. Hadis nomor 10, Ibna Adam, hei anak Adam. Ini membuang huruf munada, aslinya ya bena Adam. Atik ta'atu sira rabbaka ing pangeran sira. Tusama mongko diarani sapa sira akilan ing wong kang cerdas. Wala ta'silan aja durhakani sira hi ing rabbaka. Fatusama mongko diarani sapa sira jahilan ing wong bodoh. Hei anak Adam, taatlah engkau terhadap Tuhanmu, maka niscaya engkau akan disebut orang cerdas, dan janganlah engkau durhaka terhadap Tuhanmu, maka engkau akan disebut orang yang bodoh. Rawahu Abu Nuaim an Abi Hurairah. Hadis nomor 11, abghadul halal utawi luweh dibendune perkara halal ilallahi mungguhe Allah at-talaqu iku tolak, itu pegatan. Rawahu Abu Dawud fi sunanihi. Perceraian adalah hal yang paling dibenci Allah, paling tidak disukai oleh Allah, meskipun hukumnya boleh-boleh saja. Jadi sebaiknya orang kalau bisa mempertahankan rumah tangga, alangkah baiknya dipertahankan daripada harus berakhir dengan perceraian. Hadis nomor 12, Ata nakanini ing ingsun Jibril sapa malaikat Jibril, faqala mongko nuli ngucap sapa malaikat Jibril, ya Muhammad he Nabi Muhammad, aish uripo sira ma ing perkara sita kang karep sapa sira, fa innaka mongko sak temene sira mayitun iku bakal mati. Wa ahbib lan demeno sira ma ing perkara sita kang karep sapa sira, fa innaka mongko sak temene sira mufariquhu iku bakal misai ma. Wa'mal lan nglakonana sapa sira ma ing perkara sita kang karep sapa sira, fa innaka mongko sak temene sira majziyun iku bakal diganjar bihi kelawan ma. Wa'lam lan ngerti sira anna syarafal mukmini sak temene mulyane wong mukmin qiyamuhu iku jungkunge mukmin bilaili ing dalem wektu dalu. Wa izzuhu utawi kemuliaane mukmin istighna'uhu iku semugi mukmin semugih anin nasi saking menungso. Rawahu al-Baihaqi an Jabirin. Suatu ketika malaikat Jibril datangku sambil berkata, hai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu karena nantinya engkau akan mati, dan cintailah apa yang kamu sukai, nantinya pun kamu akan berpisah dengan dia. Dan berbuatlah sesuka hatimu, toh nantinya semua akan ada balasannya. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah orang yang mau beribadah ketika waktu malam dan orang yang tidak meminta-minta kepada orang lain. Jadi hadis ini isinya adalah sindiran, atau orang Jawa mengatakan dilulu. Jadi bukan malaikat Jibril melulu atau menyindir Nabi Muhammad, tapi menyindir kita semua, yaitu bahwa jangan sampai kita hidup seenaknya saja. Jangan sampai kita mencintai sesuatu yang kelewat batas, dan jangan sampai kita berbuat atau beramal sesuka hati kita, seenaknya saja, karena semuanya akan ada imbasnya, dan semua yang kita lakukan toh nantinya baik buruknya tergantung apa yang kita lakukan. Kalau yang kita kerjakan baik, insya Allah akan diganjar baik. Kalau yang kita lakukan buruk, pasti akan mendapatkan balasan yang serupa.
Hadis ke-13. Ata nekani ni ing ingsun aten sapa wong kang teka iku utusan, bisa saja malaikat Jibril, min Rabbi saking pangeran ingsun, fa akhbaru mongko paring kabar sapa atin ni ing ingsun, isine kabar annahu ing sak temene kelakuan, man utawi sapane wong mata iku mati sapa man min ummati kang saking umatku, la yusyriku hale ora nyekutokno sapa man billahi kelawan Allah syai'an ing suwiji-wiji, dakhala mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga. Kala ngendika sapa rawi, faqultu mongko ngendika sapa ingsun nabi, wa in zana wa in sarak, wa in zana lan lamun zina sapa wong, wa in saraka lan lamun nyolong sapa wong. Kala ngendika sapa atin, wa in zana lan senajan zina sapa wong, wa in saraka lan senajan nyolong sapa wong. Rawahu Muslimun wa Tirmidzi wa Nasa'i. Telah datang seorang utusan kepadaku kemudian memberikan kabar bahwa barang siapa dari umatku yang mati dengan tidak menyekutukan Allah maka dia bisa masuk surga. Kemudian saya berkata kepada utusan tadi, apakah masih bisa masuk surga orang yang suka melakukan zina atau suka mencuri? Kemudian utusan tadi menjawab, iya, meskipun dia suka berzina atau suka mencuri. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa rahmatnya Allah sangat begitu luas. Kesimpulan dari hadis ini yang pertama, bahwa dosa sebesar apapun dan sebanyak apapun yang dilakukan seseorang masih bisa mendapat ampunan Allah kecuali dosa syirik. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang kedua, dosa sebesar apapun seperti dosa zina, dosa mencuri, itu tidak bisa sampai menyebabkan seseorang menjadi murtad atau keluar dari Islam. Dan yang terakhir, kita harus selalu optimis atau jangan sampai punya pikiran yang suudzon. Kita harus selalu husnudzon kepada Allah. Kita selalu berharap rahmat Allah, ampunan Allah, bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Pengampun. Jangan sampai dalam pikiran seseorang terbesit, saya sudah beberapa kali melakukan zina, saya sudah beberapa kali mabuk, saya sudah beberapa kali mencuri. Ketika saya tobat, pasti Allah tidak akan mengampuninya. Ketika saya istighfar, pasti tidak diterima oleh Allah. Lah, pikiran-pikiran seperti itu kita harus buang jauh-jauh. Kita harus selalu menanamkan husnudzan billah, ana inda dzanni abdi bi. Hadis ke-14. Ata nekanini ing ingsun aten sapa wong kang teka iku utusan min indi rabbi saking ngersane pangeran ingsun azza wa jalla. Faqala mengkono ngucap sapa aten, oleh ngucap, man utawi sapane wong sholla iku maca sholawat sapa man alaika ing atase sira Muhammad min ummatika saking umat sira, sholatan kelawan sak sholawatan, kata mengko nulis Allahu sinten Allah lahu maring man biha kelawan sholatan, nulis asyra hasanatin ing 10 pira-pira kebagusan, wa mahalan nglebur sapa Allah anhu saking man asyra sayiatin ing 10 pira-pira kealanan, warfa'alan ngangkat sapa Allah lahu maring man asyra darajatin ing 10 pira-pira derajat, waraddalan balikna sinten Allah alaihi ing atase man mithlaha ing sepadane asyra darajat. Rawahu Ahmad an Abi Thalhah. Suatu ketika seorang utusan dari Allah datang kepadaku kemudian berkata, barang siapa dari umatmu yang mau membaca 1 kali sholawat, maka Allah akan menulisnya 10 kebaikan dan menghapus 10 keburukan dan mengangkat 10 derajat dan akan mengembalikan dengan kelipatan semua itu. Ini adalah fadilah atau keutamaan orang
yang mau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis ke-15. Atuhibbu ana ta demen sapa sira ayalina ing yen ta dadi lemes qalbuka apa ati sira wa tudrika lan nemoni sapa sira hajataka ing kebutuhan sira. Irham walaso sira al yatima ing anak yatim wamsah lan ngusapa sira ra'sahu ing sirai anak yatim wa at'im lan aweh mangan sira hu ing anak yatim min ta'amika saking panganan sira yalin mongko bisa lemes qalbuka apa ati sira wa tudrik lan nemoni sapa sira hajataka ing kebutuhan sira. Rawahu at-Tabarani an Abi Darda. Amalan agar hati seseorang bisa menjadi lembut, menjadi pemurah, dan kebutuhannya bisa terpenuhi, yaitu dengan cara belasi anak yatim, usap kepalanya, dan kasihlah makan. Maka hati orang tersebut akan menjadi lunak, bisa menjadi luluh, dan semua kebutuhan yang dia inginkan akan terpenuhi, insya Allah. Apalagi menyantuni anak yatim dilakukan pada bulan Muharram, itu sangat baik sekali karena termasuk salah satu dari amalan yang dianjurkan. Seperti dalam sebuah syairan, sumsolisil zur aliman ut waqtahil ra'sal yatimim sahtasaddaq wa tasil. Hadis ke-16. Ittaqi wadya sira Allah ing Allah haitsu ma kunta ing dalam sekirane ana sapa sira wa atbi lan ngetut burinana sira as-sayyi'ata ing kealanan al-hasanata ing kebagusan tamhu mongko bisa busek apa al-hasanah ha ing as-sayyi'ah wa khaliq lan serawunga sapa sira annas ing menungso bi khuluqin kelawan budi pekerti hasanin kang bagus. Rawahu at-Tabarani an Abi Dzarrin. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Apabila kamu melakukan keburukan, maka susulilah dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapus keburukan yang telah kamu kerjakan. Dan bergaullah kepada orang-orang dengan budi pekerti yang baik. Hadis ke-17. Ittaqi wadya sira Allah ing Allah wala tahkiron lan aja ngremeh temenan sira minal ma'rufi saking perkara kang bagus syai'an kelawan suwiji-wiji. Walau antufriga lan senajan yen to ngesokno sapa sira min dalwika saking timba sira ngesokno fi ina'il mustasqi ing dalem wadai wong kang njaluk ngombe. Wa antal qalan yen to ketemu sapa sira akhaka ing sedulur sira wajhuka hale utawi raine sira ilahi maring akhak munbasitun iku sumeh. Wa iya kalan wedya sira wa isbalal izari lan lembrehno sarung. Fa inna isbalal izar mongko satemene lembrehno sarung iku minal makhilati ay al makhilah ka'azimah ay al khuyala minal makhimati saking kesombongan wala yuhibbu lan ora demen ha ing al makhilah Allahu sinten Allah. Wa ini mru'un lan lamun utawi awa-awaan syatama iku misoi sapa imru'un ka ing sira wa ayyara lan nyacat sapa imru'un ka ing sira bi amrin kelawan perkara. Wa ini mru'un lan lamun utawi awak-awakan syatama iku misoi sapa imru'un ka ing sira wa ayyara lan nyacat sapa imru'un ka ing sira oleh nyacat bi amrin kelawan perkara laisa kang ora ana apa amr fika iku ing dalem sira fala tu'ayyir mongko aja nyacat sapa sira hu ing imru'un bi amrin kelawan perkara huwa kang utawi imru'un fihi iku ing dalem amr. Wadak lan ninggalo sirahu ing amr yakunu mongko ana apa wabalu apa dosane amr alehi iku ing atase imru'un wa ajruhu utawi ganjarane amr laka iku kedue sira
wala tasubbanna lan aja misoi temenan sira ahadan ing wong suwiji. Rawahu at-Tayalisi an Jabirin ibn Sulaim. Bertakwalah engkau dan jangan sekali-kali meremehkan perbuatan baik meskipun itu sangat nampak kecil. Seperti engkau menimba air kemudian kau tuangkan ke gelas orang yang meminta minum kepada kamu. Atau ketika engkau berpapasan dengan teman kamu atau saudara kamu, lalu kemudian engkau memasang wajah yang senyum kepadanya. Itu semua meskipun kelihatannya bernilai kebaikan kecil, tapi jangan sekali-kali engkau remehkan. Dan ketika berpakaian jangan sampai israf atau berlebihan sampai menyentuh lantai atau menyeret ke tanah jika memang ada unsur takabur. Tapi jika tidak ada ya nggak apa-apa, karena Allah tidak menyukai perbuatan tersebut, karena termasuk perbuatan orang-orang yang sombong. Dan apabila ada orang yang mencaci kamu atau menghina kamu dengan sesuatu, maka jangan balas sesuatu tersebut dengan yang lebih parah lagi. Orang hanya menghina wajah kamu misalnya, kemudian kamu membalasnya dengan wajah orang tuanya, wajah mbah-mbahnya, wajah saudara-saudaranya. Itu membalas dengan yang lebih kejam, jangan. Jika ada hinaan yang tidak sesuai dengan diri kamu, maka jangan balas hinaan tersebut dengan apa yang sesuai dengan orang yang mencaci kamu. Misal kamu berkulit putih, ada orang yang menghina kamu kulit hitam, maka jangan balas hinaan yang tidak sesuai dengan diri kamu dengan hinaan orang tadi yang sesuai dengan dirinya. Nah, itu membalas yang lebih kejam, jadi tidak boleh. Akan tetapi lebih baiknya hinaan seperti itu jangan ditanggapi, jangan dibalas. Nantinya dosanya akan menimpa kepada orang yang menghina itu sendiri. Dan jangan sampai kamu mencaci seseorang atau merendahkan seseorang. Wallahu a'lam.